Data mendrill datang di riset aset pasar mingguan dari Fullerton Markets. Mari kita selami tren dan wawasan pasar terbaru, Nasdaq. Indeks sebagian besar datar pada hari Jumat, mengakhiri minggu yang kuat karena investor menilai kebijakan perdagangan dan data inflasi. Meskipun sempat berhenti pada hari Jumat, ketiga indeks utama menyelesaikan minggu ini di wilayah positif. S&P 500 naik 1,5%, Dow naik 0,6%, dan Nasdaq naik 2,6%. Pasar bereaksi positif setelah Trump menguraikan pendekatan tarif bertahap, mengurangi kekhawatiran atas ketegangan perdagangan. Data inflasi juga membantu sentimen, dengan pembacaan PPI dan IHK yang lebih rendah dari perkiraan, mengisyaratkan laporan PCE yang lebih ringan di masa mendatang. Sementara itu, imbal hasil Treasury 10 tahun turun menjadi 4,478%, mendukung ekuitas dengan mengurangi tekanan pada suku bunga. Break time Tuan 5 Susdi, Mata. Indeks utama naik saat Februari dimulai, dengan Nasdaq memimpin dengan melampaui batas 22.000. Sementara beberapa konsolidasi diperkirakan dalam rentang baru ini, prospek keseluruhan untuk ekonomi AS tetap bullish. Harga emas turun lebih dari 1% pada hari Jumat, karena aksi ambil untung, tetapi tetap berada di jalur untuk kenaikan mingguan ke-7 berturut-turut, naik 0,7%, didukung oleh kekhawatiran perang dagang dan inflasi. Emas spot turun 1,5% menjadi $2.883, setelah mencapai rekor $2.942 pada hari Selasa. Analis mencatat resistensi teknis pada level tertinggi baru-baru ini, tetapi tren yang lebih luas tetap bullish, didorong oleh tarif, inflasi, dolar yang lebih lemah, dan meningkatnya permintaan emas fisik. Seruan Trump untuk tarif timbal balik dapat semakin memicu permintaan safe haven. Sementara itu, penjualan retail turun tajam, menandakan perlambatan ekonomi, sementara pemotongan suku bunga tidak diharapkan sampai September karena inflasi yang terus-menerus. XEA-USD pada grafik 1 jam. Level saat ini bisa menjadi sangat penting untuk perdagangan emas jangka pendek, karena membentuk puncak ganda di $2.940 dan potensi dasar 3 kali lipat di $2.880. Kami mengantisipasi emas akan diperdagangkan dalam kisaran ini di minggu mendatang. PDD. Michael Burry, yang dikenal karena memprediksi krisis keuangan tahun 2008, telah membuat perubahan penting dalam kepemilikan saham Tiongkoknya, menandakan kepercayaan pada PDD Holdings, juga dikenal sebagai Pinduoduo. Pada kuartal keempat tahun 2024, hedge fund-nya memotong sahamnya di Alibaba sebesar 25% dan JD.com sebesar 40%, tetapi menambahkan posisi baru $7,3 juta di PDD, perusahaan induk Temu. Khususnya, PDD adalah satu-satunya saham e-commerce utama Tiongkok yang meningkatkan eksposurnya, menunjukkan keyakinan yang kuat pada potensi pertumbuhannya. Dengan Tiongkok menerapkan pemotongan suku bunga dan langkah-langkah stimulus untuk mendukung ekonominya, PDD dapat diposisikan dengan baik untuk mendapatkan keuntungan, terutama karena permintaan konsumen pulih kembali. Investor yang ingin mengikuti langkah Burry dapat mempertimbangkan PDD sebagai peluang yang menarik di sektor e-commerce Tiongkok. PDD mingguan. Selama setahun terakhir, saham telah diperdagangkan dalam kisaran 100 hingga $150, menetapkan zona permintaan dan penawaran utama. Saat memasuki tahun 2025 dengan kekuatan, kami berharap ia akan menguji resistance dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Nantikan saat kami mempelajari lebih dalam pergeseran pasar ini dan potensi dampaknya di masa mendatang. Kami Fullerton Markets.